Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berjumpa dengan Bang Jangkar Official. Oke, ini jual aing. Bisa aja. Kebetulan gua main ke Aduk ini, Bang Jangkar ini habis liwet tadi ya Bang ya? Habis ngeliwet, iya. Top banget, asli. Dia harusnya udah punya konten robot, dia bikin konten kuliner. Kuliner jadi ya. Oke Bang, sambil kita bikin konten Bang nih. Bang Jangkar kan di sini lumayan terkenal nih. Aduh, biasa aja enggak. Ini kan padinya nih. Kali aja mau sharing Bang. Ini Bang. Anggap saja saya pemula ya Bang ya. Oke. Anggap saya itu pemula, tanya apa Bang Jangkar nih. Siap. Balibu itu yang bagus itu dari jantan apa dari apa? Kalau gua apa aku ya? Gua aja ya, apa ya? Kalau gua ya, kalau main balibu itu gua lebih ke betina dulu. Kalau buat jenis kelamin ya. Karena kenapa? Kalau di betina itu gua proses ke durasi dulu. Nah, baru karena kan setelah durasi baru kita setting buat ke lapangan gitu. Nah, untuk pakannya itu bagusnya minat polos apa kencang Om? Nih ya, ini terus terang ya kita bongkar tentang balibu ya. Iya. Nggak ada yang ditutup-tutupin ya guys. Iya, Jadi belak-belakan aja. Jadi kalau gua udah beberapa burung yang gua cetak itu selama main lockbird ya. Itu pasti gua dari lolohan. Lolohan? Jinak ya Om ya? Enggak jinakin dulu, kita dari lolohan. Jadi karena kalau dari lolohan itu kita bisa atur keinginan lockbird kita. Nah, itu ke satu ya, poin ke satu. Ya. Poin kedua nih, habis lolohan, nah itu kan belajar makan millet ya. Iya. Habis belajar makan millet itu kita langsung dikasih pakan kencang. Kencang ya Om ya? Iya. Tapi apa sih Om pakan kencang Om? Pakan kencang itu biasanya kalau gua buat lockbird baru pecah millet itu bagus kan, yang banyak vitaminnya, gizinya ya. Jadi gue bisa campur 2-1 itu antara pakai turbo 2 sendok dan miltihnya itu 1 sendok. Itu bagus itu buat digacorin dan buat stamina juga jadi kuat gitu. Itu buat pakan harian ya Om ya? Itu buat makan harian selama belum gacor. Iya. Nah, setelah baca millet tersebut kan otomatis tuh durasi kan masih pendek. Nah, gimana caranya biar panjang seperti burungnya Om Jangkar loh? Nah ini poin ya, ini poin nih. Soalnya gua nggak pernah beli burung mahal Om. Terus terang, kayak gua. Sama ya? Sama. Iya dong. Gua nggak pernah beli burung mahal dari dulu. Emang gua ngerawat itu kalau emang poinnya pengen mencetak durasi di balibu, ya kan? Itu poin pertama itu tetap dipakan kenceng ya kan? Pakan kenceng. Nah udah bisa bukan ngerecek sih, udah bisa ngeriwik lah ya. Nah udah bisa ngeriwik, gua kondisikan di penjemuran. Gue bertahap agak biasa setengah jam, setiap hari naik jadi 1 jam, naik lagi jadi 2 jam, gak apa-apa, itu jemur kenceng aja. Itu tahap pertama. Tahap kedua, gue kalau buat balibu yang penting dia udah kuat air aja ya. Iya. Gue selalu udah renangin. Wah cocok nih. Sama. Satu santan nih. Ini suhu kita sama. Sama ya. Nah itu kan, itu poin kedua itu selalu gue renangin ya kan. Oke, nah itu untuk poin kedua. Buat poin ketiga, tahap poin ketiga itu yang gue penting dan wajib itu pemasteran. Pemasteran itu mau melalui audio dan mau melalui lockbird langsung yang durasi. Tapi lebih lebih praktis itu pakai lockbird. Satu lagi poinnya, udah ada lockbird yang durasi, wajib ada kenari yang roll. Kalau gua itu ya, makanya gua selama gua ngelawat burung, gua itu pasti ada kenari Om. Tujuannya apa Om? Karena kenari itu memancing gacor balibu kita. Jadi kan kalau kenari itu cerewet ya. Nah, cerewet kadang-kadang durasi kan panjang, kadang-kadang 30 detik ya kan. Itu biasanya kalau lagi fase habis perawatan pagi itu, nah siang itu biasanya ngiriwik ngikutin kenari gacor dia ngikutin, cek gitu. Jadi gua baru denger nih treatment Bang Jangkar pakai kenari. Pakai kenari, ya. Coba nih ya.
Nah, setelah sudah direnangin, setelah pakai pakan kenceng, dimasterin tadi Om. Ya. Tiga ya Om ya. Nah, itu burung tersebut apakah dikoloni apa disinggil? Ini kan betina Om. Ini kita ini harus ada tahapan ya kan? Tahapan itu niatnya itu buat mau mencetak durasi dulu apa mau langsung dipainin di pemula? Nah, coba kalau buat kata si Om, pengennya yang mana nih? Tinggal pilih dulu. Ya, kita bicara dasar dulu ya Om. Ya. Dasar. Pemula dulu. Kalau buat di pemula, gue biasanya langsung di kloni. Nah, itu langsung di kloni itu minimal ada burung 6 lah. 6 burung balibu semua tapi ya. Bebas jenis kelaminnya. Bebas jenis kelamin, gue campurin mau gitu, mau player, mau betina, mau jantan, yang penting di kloni dalam satu kotak yang sedang lah ya. Nah, itu tetap dipakan kenceng, gue pakai turbo dan millet polos gitu. Dan jagung wajib itu. Nah, masa pemetalannya itu seperti apa? Pemasteran. Enggak, pemetalannya itu setiap hari atau berapa hari? Oh iya, nah itu kita lihat di misalkan kita nyatuin si burung balibu itu baru sehari apa 2 hari ya. Nah, gue biasanya kalau ke 5 hari baru gua lihat di kandang itu seperti udah ada yang ngiriwik, udah ada yang ngejodoh-jodoh ya kan. Nah, yang gua ambil tuh yang ngiriwiknya. Yang rajin di kandang kotak itu yang ngiriwik gua ambil, gua masukin ke kandang bulat, baru gua gantung. Itu pasti ikut bunyi, ikut ngiriwik juga, ikut gacor. Nah, itu poinnya. Nah, jadi Om Jangkar sendiri setelah di koloni itu menunggu dulu sampai 5 hari ya Om ya? 5 hari. 5 hari baru dipetal. Nah, setelah 5 hari dipetal, hari selanjutnya itu berapa kali sekali dipetalnya Om? Hari selanjutnya itu kalau gue biasanya habis perawatan Om. Perawatan pagi ya. Perawatan pagi, misalkan habis beres perawatan pagi itu, misalkan beres jam 10, jam 11 ya. Itu di fase jam 11 itu burung itu senengnya pada ngiriwik ya kan. Jam 11, jam 12. Nah, itu di tingkat kegacoran di jam segitu. Pasti gua petel. Itu tiap hari? Tiap hari. Itu kalau buat niatnya buat main, buat gantang. Ya, kalau buat ini setting gantangan ya, itu tiap hari. Itu pasti paling lama gua 3-4 hari. Sekiranya sore juga habis perawatan langsung gua petel lagi jam 4, jam 5 ya kan. Nah, gue petel misalkan udah ngiriwik, nah ketiga keempat kalinya masih tetap kayak gitu, langsung gue gas ke bawah ke lapang. Kalau gue kayak gitu. Gini Om, umur berapa sih balibu yang siap gantang? Siap gantang, gue kalau untuk balibu siap gantang, gue biasanya di umur 3 bulanan. 3 bulan ya Om? 3 bulan, karena 3 bulan itu suara kan belum terlalu pecah ya. Nah, itu bisa dimainin di pemula, gitu. Itu kan biasanya gini Om, maksudnya kan balibu itu kan setiap enggak setiap maksudnya kalau pertama gantang itu biasanya kepo. Kepo. Iya. Itu hal yang wajar atau gimana? Kalau kepo itu bisa bukan burung berarti kepo takut apa kepo nggak ada mental, bukan. Itu menurut gua ya. Itu kepo itu karena si burung itu nggak ditempatkan di keramaian Om. Harus wajib itu. Kalau gua kan di tempat gue itu kan ada kios ya, kios pinggir jalan. Nah, tiap hari gue nggak pernah digantung itu burung, gue taruh di bawah, mau itu di kandang bulat, mau itu kandang kotak, pasti gue taruh di bawah dan di pinggir jalan. Itu jadi terbiasa. Jadi gue lihat itu setiap di pinggir jalan itu, kalau burung udah ngiriwik di pinggir jalan itu pasti nggak bakalan kepo. Oh, seperti itu. Jadi si kepo itu ditaruh di tempat keramaian. Tempat keramaian. Jadi buat teman-teman buat teman-teman yang punya balibu yang kepo, apa salahnya pakai treatment Bang Jangkar, apalagi Bang Jangkar di sini udah terkenal pencetak balibu konslet di usia dini. Sejak dini. Iya. Oke, terus. Pengembunan penting nggak Om? Kalau buat balibu gua nggak main ngembun. Wah, sama seperti saya Om. Gua aja bangun jam 9. Iya. Karena kenapa ya? Gua kalau di balibu itu kan tingkat birahinya belum ada Om, masih 0. Jadi, itu perlu nggak perlu ya Om ya? Gua selama main burung, gua punya burung dewasa durasi. Gua painin nggak diimbun itu maksimal. Gua coba dimanja, gua bawa ke rumah, gua mandiin malam sampai berapa liter, dan paginya gua embun, gua biar mandi sendiri paginya, itu digantengin nggak maksimal. Nah, ini pembahasan tentang pemandian. Nah, balibu tersebut dimandi semprot apa mandi sendiri Om? Itu kalau buat kloni. Iya. Kalau buat kloni kalau untuk kloni itu kalau pagi ya,
pagi tuh pasti gua kasih cepuk dan semprot embun. Oh, biar mandi sendiri Om ya? Biar mandi sendiri. Dan untuk malamnya gua nggak dimandiin, tapi semprot embun doang. Heeh. Nah, apakah balibu itu perlu dimandi malam Om? Enggak. Kadang ada statement bahwa balibu itu dimandi malam malah lebih enak Om. Itu kalau buat tingkat nagen katanya ya. Nagen ya. Kan? Ya, itu nagen. Gua pengalaman sendiri ya. Ini belak-belakan aja. Iya, berbeda. Belak-belakan aja gua itu enggak Iya. Gak pernah namanya mandi malam, apa pagi juga gua jarang-jarang, gak pernah malahan mah. Jadi malah arahnya kesimpel banget ya Om Jangkar ya? Simple, karena kenapa? Gua settingan orang kerja Om. Gua jam 9, jam 10 gua harus udah standby di tempat kerjaan. Pulang malam jam 12, jam 11 malam baru pulang. Gak ada waktu buat ngerawat dong. Tapi burung gimana caranya supaya stabil di atas gantangan? Nah, itu yang harus kita ulik. Harus kita pelajari. Pemilihan balibu yang prospek itu seperti apa ciri-cirinya? Kalau gue pemilihan balibu yang prospek itu nih, inget nih ya, tahap pertama gue pasti ngeliat di kepala. Kalau untuk betina gue ambil yang palanya agak gede ya, kepala agak gedenya agak papak dikit ya. Nah, mata yang gede, alisnya agak tebel. Kalau pengen si burung nagen itu pilih kaki yang gede, itu pasti nagen gak bakal loncat. Itu buat betina, pasti kan kalau yang kaki gede betina ya. Kalau buat jantan, cari kaki yang paling terkecil dan palanya kecil. Itu pasti aktif dan ngepak-ngepak. Kita tinggal pilih aja. Nah, mau yang mana? Ini pertanyaan terakhir Om. Iya. Kekurangan balibu jantan sama betina itu apa Om? Dan kelebihan balibu betina dan kelebihan balibu jantan. Oke. Untuk balibu, tahap pertama untuk balibu betina dulu ya. Itu balibu betina itu kalau buat main balibu itu banyak plusnya Om. Satu, mainnya pasti nagen. Itu udah pasti itu ya. Kedua, cepat mapannya. Dan ketiga itu pasti durasi. Durasi sejak dini itu udah pasti ya. Apalagi dengan perawatan kita berenangin, kita masterin dan ada kenari, itu udah pasti durasi. Jamin 100%. Boleh dicoba. Kekurangannya kalau buat betina, balibu betina itu cepet birahinya. Di fase 5 bulan itu dia kadang-kadang udah ngapal. Oke. Nah, sekarang jantan. Kelebihan jantan dan kekurangannya. Buat kelebihan jantan dia aktif. Tapi buat durasi nggak dapet. Coba aja kalau nggak percaya. Paling mainnya itu kalau buat main di balibu pemula itu, kalau main pemula ya, dia ngepak tetet itu pasti jantan. Itu kelebihannya ya, dia aktif tapi bisa nyusul yang durasi. Iya kan, biru bisa nyusul. Kekurangannya udah tahap proses ke 5-6 bulan itu pasti nggak bakalan jalan. Oh, seperti itu. Ya. Nah, ini ketemu poin lagi. Kita jadikan part 2 aja ya Om ya. Oke. Mengatasi burung balibu lepas betina, mengatasi balibu lepas dewasa itu kan kadang banyak problemnya. Banyak banget, bener. Kita jadikan part 2 aja. Oke, sip. Oke. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channelnya Mas Jangkar Official dan Pendekar Lumbrus. Oke, thank you. Kita tunggu part keduanya. Mantap.